Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawalah amma ba'd. Faya ayuhal hadirun, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam kita kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-14 dengan tema agama dan budaya dalam perspektif Islam. Ini merupakan tambahan dari saya. Sebenarnya tadi juga teman-teman penyaji sudah menyampaikan ya materinya. Baik, kita awali dari apa itu agama, ya. Oke, agama, ya. Agama berasal dari bahasa Sanskerta, ya. Agama yang berarti tradisi. Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja religer yang berarti mengikat kembali. Maksudnya, dengan bereligi seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia, serta manusia dengan lingkungannya. Dalam konsep Islam, agama itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ad-din. Ya. Secara bahasa, ad-din merupakan bentuk masdar dari kata dana yadinu dinan. Maknanya yaitu agama, jalan hidup, tatanan, hukum, dan lain-lain. Secara istilah, ad-din adalah tunduk kepada Allah, Rasulnya, kitab sucinya, mengamalkan syariatnya, komitmen dengan jalan yang lurus, ya. Sedangkan ad-din dalam pemahaman kita adalah tunduk, taat, berserah diri, dan mengamalkan Islam, serta menjalankan perintah Allah. Menurut arti kata dari perhitungan dan atau pembalasan, ya, yaitu Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Ini maksudnya makna adin juga bisa dikatakan sebagai hari pembalasan gitu ya. Nanti kita akan sedikit kita bahas kembali. Nah, dalam Al-Quran teman-teman, dalam Al-Quran disebutkan kurang lebih 82 ayat yang menyebutkan kata adin. Imam At-Tabari mendefinisikan makna adin adalah ketundukan. Ada juga yang berpendapat maka makna adin itu ada yang mengatakan kekuasaan, pembalasan, dan agama itu sendiri. Contoh-contohnya banyak sekali dalam surat Al-Fatihah tadi, Malik Yaumiddin. Din di sini memiliki arti yang menguasai hari pembalasan. Kemudian dalam surat Al-Maidah, ya, uh, dalam surat Al-Maidah, apa namanya? Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Nah, itu kan dalam surat Al-Maidah. Jadi hari ini telah aku sempurnakan agama kalian ya. Agamaku kata Allah. Ya, maka salah satu agama yang diridhoi adalah agama Islam itu ya surat Al-Maidah. Kemudian dalam surat Al-Kafirun juga ada makna adin lakum dinukum waliyadin. Banyak sekali ya ayat-ayat itu, dan itu memiliki makna yang berbeda-beda sesuai dengan teks dan konteksnya gitu ya. Kemudian agama sangat erat hubungannya dengan manusia teman-teman ya. Seorang antropolog keluaran Universitas Oxford ya, Oxford University, Robert Ranau ya, mengatakan bahwa pernah mengusulkan penggantian istilah Homo sapiens dengan Homo religius untuk menyebut istilah manusia. Usulan ini diajukan bukannya tanpa ada alasan. Hasil penelitian para antropolog sejak abad ke-19 membawa pada kesimpulan bahwa agama merupakan suatu fenomena universal yang dapat ditemukan dalam setiap masyarakat, kapan dan di mana saja. Begitu juga seorang tokoh antropologi lainnya yaitu Henry Bergson mengatakan there has never been a society without religion. Tidak ada satu masyarakat yang tanpa ada agama. Pasti ketika kita menjumpai satu komunitas masyarakat, pasti kita akan jumpai satu agama di dalamnya, ya. Kemudian Raymond Freud juga mengatakan religion is universal in human societies, ya, bahwa agama itu merupakan sesuatu yang universal dalam kehidupan masyarakat sosial, ya. Ya, di sini ada syarat-syarat agama, ada 5 ya, mungkin ini sebenarnya mungkin banyak sekali, tetapi ini yang 5 poin penting. Yang pertama, percaya adanya Tuhan, mempunyai kitab suci sebagai pandangan hidup umatnya. Yang ketiga, mempunyai tempat suci untuk beribadah, mempunyai nabi atau orang suci sebagai panutan, dan yang kelima, mempunyai hari raya keagamaan. Kalau kita lihat di sini, 5 unsur syarat ini sudah ada dalam agama kita ya. Agama Islam sudah ada yang pertama, percaya dengan Tuhan, dan konsep kita tauhidullah ya. Qul huwallahu ahad ya. Kemudian mempunyai kitab suci ya.
kita sudah mempunyai kitab suci itu Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian juga kita memiliki tempat suci, ya. Selain Ka'bah yang ada di Mekah sebagai kiblatnya umat Islam untuk sholat dan sebagainya, untuk terutama umat haji, ya. Juga kita memiliki tempat suci yaitu masjid, ya, masjid, surau dan sebagainya, ya, ketika kita sholat di sana, ya. Kemudian yang keempat, mempunyai nabi atau orang suci sebagai panutan. Kita sudah memiliki nabi kita nih, Nabi Muhammad SAW, the last messenger, ya, of God. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, maka ini tidak sesuai dengan akidah Islam. Tidak sesuai dengan syariat Islam, karena syariat dan akidah Islam yang benar hanya meyakini Nabi Muhammad akhirul anbiya, khatamun nabiyyin, ya. Nah, kemudian yang kelima, mempunyai hari raya keagamaan. Nah, di Islam cuma ada dua hari raya itu, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Nah, dalam perspektif Islam, mana sih agama yang harus diikuti oleh manusia? Maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, agama yang harus diikuti agama oleh manusia adalah agama Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, ya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Ini menunjukkan bahwa ini loh agama yang harus kita ikuti oleh seluruh umat manusia, gitu ya. Dalam perspektif Islam, ya, kita harus meyakini bahwa ini sebagai nilai tauhid kita. Nah, sekarang apa itu budaya, teman-teman? Budaya menurut Kunchoroningrat, ya, sebagai seorang pakar budayawan atau seorang budayawan mengatakan bahwa budaya itu adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil kerja manusia yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri dalam kehidupannya, baik secara individu maupun sebagai masyarakat, ya. Kemudian unsur-unsur kebudayaan, ada sistem religi, ya, dan upacara. Yang pertama adalah sistem religi. Dan upacara keagamaan merupakan produk manusia sebagai homo religius, manusia yang mempunyai kecerdasan, pikiran, dan perasaan luhur, tanggapan bahwa kekuatan lain maha besar yang dapat menghitam putihkan kehidupannya. Kemudian sistem organisasi, ya, yaitu organisasi kemasyarakatan merupakan produk manusia sebagai homo socius, ya. Homo socius merupakan tempat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Yang terakhir ada sistem mata pencaharian, yang merupakan produk dari manusia sebagai homo economicus, menjadi tingkat kehidupan manusia secara umum terus meningkat. Contoh dari bercocok tanam, kemudian beternak, lalu mengusahakan kerajinan dan berdagang. Itu produk-produk budaya, gitu ya. Intinya sih budaya itu dari hasil karya manusia, gitu ya. Nah, sekarang apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kebudayaan? Yang pertama, faktor lingkungan hidup dan geografis merupakan satu corak budaya sekelompok masyarakat. Mohon maaf, orang-orang yang tinggal di pegunungan dan orang yang tinggal di pesisir pantai itu memiliki budaya masing-masing. Orang yang tinggal di perkotaan, perdesaan berbeda juga, memiliki budaya masing-masing, ya. Kemudian faktor induk bangsa, ada dua pandangan berbeda mengenai faktor induk bangsa ini, itu pandangan barat dan pandangan timur. Maksudnya di sini pandangan barat dia memiliki budaya yang cenderung bebas, ya. Budaya bebas dari segi pakaian contohnya, misalkan bebas dia, yang penting ya menutup sebagian budaya. Bahkan mungkin ada juga, ya, di budaya barat itu ada yang tidak berpakaian sama sekali, gitu ya. Nah, di pandangan timur tentunya ini berbeda, ya. Pandangan timur yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai ketimurannya, yang sangat malu ketika ada beberapa tubuh yang terbuka, ya. Dan ini adalah ini yang dimaksud dengan pandangan timur dan barat dalam konsep berpakaian. Kemudian faktor saling kontak antara bangsa pun, ya, hubungan antara bangsa yang makin mudah akibat sarana perhubungan yang makin sempurna menyebabkan satu bangsa mudah berhubungan dengan bangsa lain. Nah, ini maksudnya dengan adanya teknologi canggih hari ini, baik itu internet, televisi, media sosial, ya, itu kita akan bisa jadi satu budaya akan terpengaruh dengan budaya lainnya. Contoh tadi, pandangan timur dan barat kan dalam konsep berpakaian itu sebenarnya sudah memiliki konsep masing-masing. Akan tetapi hari ini orang timur juga sudah mengiblat ke barat dari segi pakaian, karena apa? Tadi informasi yang sangat cepat sekali. Ya kalau dulu mungkin di desa kita, kalau lihat perempuan-perempuannya masih menggunakan apa tuh namanya, kebaya, samping, gitu ya. Tapi karena hari ini di era teknologi canggih ini, di era tahun 90-an 2000 ke sini, kebaya tuh udah nggak ada lagi, mungkin dianggap kuno, gitu ya.
tapi ya sudah ada juga pakai tank top gitu ya daerah di pedesaan. Nah ini saking apanya adanya transformasi ya, informasi yang begitu cepat gitu ya. Nah, kemudian bagaimana budaya dalam pandangan Islam? Dalam Islam kita di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ya, alimun khabir, Masya Allah. Teman-teman, dari ayat ini ya sebagai penutupan juga ini kita bisa simpulkan bahwa agama dan budaya dalam pandangan Islam itu tidak budaya itu bukan bukan sesuatu yang menjadi tolak bertolak belakang dengan agama. Justru Islam sangat memandang budaya. Manakala budaya itu sesuai dengan Islam, maka silahkan dilanjutkan. Yang jadi permasalahannya adalah ketika budaya itu tidak sesuai dengan budaya Islam, ajaran Islam, ya mohon maaf, kita tidak bisa mengerjakan budaya itu, gitu, tidak bisa melaksanakannya. Contoh lihat di sini dari implementasi dari ayat yang tadi bahwa Islam sebagai agama manusia yang harus diikuti oleh seluruh manusia, Islam harus menjadi gaya hidup manusia, ya. Islam juga harus mengenal budaya-budaya, ya. Untuk apa? Untuk melihat bahwa mana budaya yang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya mohon maaf, kita tidak bisa melaksanakannya tadi yang saya katakan. Nah, akhirnya di sini ada konsep budaya yang lakum dinukum waliyadin. Ya, dalam surat Al-Kafirun tadi, bagimu agamamu, bagiku agamaku, ketika memang sudah tidak ada jalan ketemunya dan tidak bisa dipaksakan antara budaya yang tidak sesuai dengan Islam, dipaksakan kita harus menjadi seorang kalau di Indonesia ini harus menjadi Islam Nusantara, mau maaf gitu ya, Islam Nusantara itu adalah Islam yang mencampur adukan budaya Nusantara dengan budaya Islam. Oke, kalau itu kalau itu tidak berseberangan dengan konsep-konsep Islam, tidak berseberangan dengan kaidah-kaidah Islam, la ba'sa bih, laksanakanlah. Itu banyak sekali budaya-budaya di Nusantara yang baik ya. Budaya apa tuh? Toto kromo. Dalam agama Islam juga ada budaya sopan santun. Itu ya, itu di kita. Nah, yang jadi permasalahan di sini kadang-kadang ada di antara kita yang selalu membenturkan antara syariat Islam dengan budaya. Seakan-akan Islam anti budaya. Ini salah. Islam sangat menjunjung tinggi budaya. Lihat dalam surat Al-Hujurat tadi, kita disuruh melihat budaya untuk saling mengenal. Oh ya, budaya ini begini ya, budaya bangsa ini begini ya. Tarik dari budaya-budaya itu mana yang sesuai dengan agama Islamnya. Ternyata ini loh budaya. Di Jepang, bagaimana budaya menunduknya ketika menghormati orang lain. Ya, artinya apa? Ada konsep saling menghormati. Dalam Islam juga ada konsep menghormati orang lain itu bagaimana. Tetapi ketika menunduknya terlalu menunduk, nah kita juga tidak, karena ada konsep yang lain dalam Islam sudah dijelaskan. Ruku sujud kita hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mayahya lillahi ta'ala, kan ada. Jadi kita hargai aja gitu. Dan tidak bisa dibasuhkan ke dalam menjadi sebuah konsep Islam, tidak bisa. Nah, itulah teman-teman ya, mudah-mudahan materi sedikit ini bisa memahami kepada kita antara konsep budaya dengan Islam, agama dan budaya gitu ya. Ini tentunya saling berkaitan. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Teman-teman silahkan nanti meresume apa yang saya sampaikan dan materi yang sudah disampaikan oleh kelompok penyaji. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.